Hai, aku Maggie, dan video kali ini aku akan memberikan beberapa buku rekomendasi pilihanku sendiri untuk kalian semua. Jadi mungkin video ini bakal berguna untuk kalian yang sedang bingung mau baca apa atau sedang cari bacaan baru. Dan untuk video kali ini, genre yang akan aku angkat adalah thriller. Jadi kedepannya aku mungkin akan bikin video serupa tapi dalam genre-genre lain. Tapi untuk saat ini, yang ingin aku bahas adalah thriller. Tapi sebelum aku memulai rekomendasiku, aku mengingatkan kepada kalian kalau ini hanya personal preferenceku saja. Jadi ini mungkin bekerja untuk kalian. Mungkin kalian bakal suka juga sama bukunya, atau mungkin kalian malah bakal benci banget sama bukunya. Well, jadi kita langsung mulai saja rekomendasi dari aku. Buku pertama yang ingin aku rekomendasikan untuk kalian adalah My Sister Rosa karya Justin Labrastier. Jadi My Sister Rosa ini terbitkan pada bulan Januari tahun 2016 oleh penerbit Allen and Unwin. Dan Justin Labrastier sendiri adalah seorang penulis dari Australia. My Sister Rosa bercerita mengenai seorang pemuda bernama C yang hidupnya tuh selalu berpindah-pindah tempat karena mengikuti orang tuanya yang memang kerjaannya menuntut mereka untuk berpindah-pindah tempat. Selama hidupnya, ia memiliki beberapa hal yang ia khawatirkan. Seperti pertama, mengenai sparring tinju. Jadi ia dilarang untuk mengikuti sparring tinju oleh kedua orang tuanya karena dianggap berbahaya. Jadi kalau kalian baca buku ini, siap-siap untuk melihat banyak adegan latihan C di tempat tinju. Walaupun nggak terlalu detail, tapi menurut aku itu pas sehingga menyenangkan untuk dibaca mengenai informasi tentang tinju. Lalu hal kedua yang dikhawatirkan oleh C adalah ia ingin memiliki seorang pacar yang sampai sekarang belum ia miliki. Dan hal ketiga yang C paling khawatirkan adalah mengenai adiknya, seorang adik perempuan berusia 10 tahun yang bernama Rosa. Jadi jika bagi orang lain, Rosa ini adalah seorang malaikat kecil, gadis kecil yang sangat manis, namun bagi C, Rosa adalah sosok yang menyeramkan. Ia terus-terusan merasa bahwa Rosa memiliki kelainan dan bahkan mungkin seorang psikopat. My Sister Rosa termasuk dalam genre yang adult thriller. Jadi jika di genre yang adult, kebanyakan ceritanya adalah mengenai sekelompok remaja yang dibunuh satu persatu oleh temannya yang merupakan pembunuh, dan sepanjang cerita biasanya kita menebak siapa teman pembunuh sebenarnya, atau sekelompok remaja yang biasa dikejar oleh psikopat dan dibunuh satu-satu. My Sister Rosa ini berbeda. Temanya mengenai psikopat sama, tapi ceritanya berbeda. Eksekusinya sungguh berbeda, karena di sini psikopat yang dibicarakan adalah adik dari tokoh utamanya sendiri. Ketika pertama kali membaca My Sister Rosa, kalian akan dikenalkan dengan tokoh Rosa, dan kalian akan dibiarkan perlahan-lahan mengerti apa yang menyeramkan dari diri Rosa. Jadi jika kalian pertama kali membaca, kalian mungkin merasa Rosa baik aja kok, emang seperti kata orang-orang, dia malaikat kecil yang menyenangkan. Tapi lama-kelamaan kalian akan melihat apa sih yang membuat C itu ketakutan dengan Rosa. Yang jelas, kalian jangan mengharapkan sesuatu yang benar-benar fucked up di dalam buku ini. Jangan berharap seperti itu. Tapi menurut aku plotnya sangat bagus dan juga menyenangkan, ditambah dengan sedikit twist yang juga nggak tertebak sebenarnya menurutku, yang tentu saja membuat buku ini jadi layak banget untuk dibaca. Aku merekomendasikan buku ini untuk kalian semua pecinta genre thriller yang adult tapi bosan dengan cerita thriller yang adult yang ada di luar sana. Dan bagi kalian semua yang mungkin menyukai sentuhan romance setiap genre yang kalian baca, karena dalam buku ini masih ada sentuhan romance di bagian pertengahan. Buku kedua yang ingin aku rekomendasikan kepada kalian adalah All the Missing Girls karya Megan Miranda. All the Missing Girls diterbitkan pada bulan Juni 2016 oleh Simon & Schuster. Sama seperti judul bukunya, All the Missing Girls ini menceritakan tentang gadis-gadis yang hilang. Jadi tokoh utama kita yang bernama Nicole 10 tahun yang lalu sempat kehilangan seorang teman baiknya di kampung halamannya sendiri yang bernama Coulee Ridge. Sahabat Nicole yang bernama Corinne itu menghilang tanpa jejak dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana keberadaan Corinne. Sejak peristiwa itu, Nicole akhirnya pindah ke kota yang lebih besar dan memulai kembali hidupnya di sana, meninggalkan kampung halamannya dan juga keluarga dan masa lalunya. Sampai akhirnya sebuah surat dari ayahnya tiba di tempat tinggal yang baru dan ia terpaksa kembali ke kampung halamannya setelah 10 tahun berlalu. Dan di saat Nicole kembali ke kampung halamannya, tiba-tiba saja ada seorang gadis yang menghilang. Yang membuat All the Missing Girls menarik adalah cara penulisan ceritanya. Karena All the Missing Girls ditulis dengan alur mundur dari hari ke-15 hingga hari pertama kedatangan Nicole di Coulee Ridge. Dan dalam jangka waktu 15 hari, misteri gadis-gadis yang menghilang di kota itu akan terkuak. Aku benar-benar bingung ketika membaca penjelasan di blurbnya yang mengatakan bahwa ceritanya ditulis dengan alur mundur dari hari ke-15 ke hari pertama. Karena aku benar nggak ngerti gimana caranya seorang penulis bisa membuat klimaks cerita di awal cerita. Karena biasa klimaks terletak di akhir kan, tapi ini malah dia terletak di awal, di hari pertama dari cerita. Jadi klimaksnya terletak pada saat
dimana semua peristiwa itu dimulai. Aku benar ke-intrigue dengan cara penulisan itu dan jadinya penasaran dengan buku ini. Dan setelah aku selesai membaca, aku cuma bisa bilang satu hal, kok ternyata penulisnya sama sekali nggak mengecewakanku. Aku bener-bener suka banget sama gimana cara dia membangun plot cerita dari All the Missing Girls. Aku nggak bisa bilang kok ceritanya benar-benar totally mencekam. Ceritanya bisa dibilang sedikit mengabur di bagian awalnya karena aku nggak tahu dan bingung apa yang sebenarnya terjadi, tapi lama-lama dijelaskan dengan semakin jelas, dan dalam setiap revelation atau penjelasan akan konfliknya bikin aku merinding ketika baca itu. Satu hal yang aku rasa perlu aku peringatkan kepada kalian semua mengenai 2 buku rekomendasiku adalah bahwa menurutku alurnya cukup lambat. Walau personally semua buku thriller yang aku baca rasanya memang beralur lambat, jadi aku bingung apa thriller itu emang alurnya lambat ya, dengan misteri yang mengelilingi ceritanya gitu. Karena aku gak pernah nemu satupun thriller yang menurutku alurnya cepat sih. Yang jelas, 2 judul yang aku sebutkan tadi adalah 2 judul favoritku dari seluruh thriller yang pernah aku baca. Jadi mungkin kalian bisa membacanya sendiri dan juga membuktikan perkataanku. Bagi kalian yang belum membaca 2 judul tersebut, tulis pendapat kalian di bawah apakah kalian tertarik dengan buku-buku itu. Dan bagi kalian yang sudah membaca buku-buku tersebut, apakah kalian juga sangat menyukai buku itu seperti aku? Aku rasa segitu aja video rekomendasi dari aku kali ini. Aku harap aku bisa segera memberikan rekomendasi lagi kepada kalian semua jika menemukan buku-buku lain yang aku rasa kurang tersorot tapi sebenarnya bagus menurutku, sekali lagi menurutku. Don't forget to like, share this video, and also subscribe to my channel. See you in my next video. Happy reading. Bye!